Koordif Humas Datin Bawaslu Sumatera Utara, Saud Boang Manalu gagas Media Center, siap diluncurkan tahun 2025. Dari Medan, Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Jumat tanggal 22 November tahun 2024. Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi informasi dan komunikasi publik, Komisioner Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Koordif Humas Datin, Bawaslu Sumatera Utara, Saud Boang Manalu, mengumumkan rencana peluncuran Media Center Bawaslu Sumut pada tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan dalam kegiatan konsolidasi media Bawaslu RI yang dihadiri oleh jurnalis dari berbagai platform se-Sumatera Utara di Hotel Grand Antares, Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Saud menyampaikan media center ini akan menjadi pusat informasi yang terintegrasi, berfungsi untuk mempublikasikan perkembangan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu, sekaligus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan media. Kami ingin memastikan bahwa semua informasi terkait pengawasan pemilu dapat diakses dengan mudah, cepat, dan transparan. Media Center ini adalah wujud komitmen kami untuk memperkuat sinergi dengan media sebagai mitra strategis, jelasnya. Kehadirannya diharapkan Saud mampu menjembatani komunikasi antara Bawaslu dan masyarakat, terutama dalam menyampaikan laporan atau keluhan terkait proses pemilu. Media Center ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk menghadirkan pengawasan pemilu yang adaptif terhadap era digital. Kami ingin mendorong kepercayaan publik melalui inovasi dan transparansi. Dengan Media Center, informasi akan lebih mudah diakses, dan pengawasan pemilu akan lebih partisipatif, ujarnya. Rencananya, Media Center Bawaslu Sumut akan resmi diluncurkan pada tahun 2025. Untuk tahap awal, Bawaslu juga berencana memberikan pelatihan kepada para staf dan media terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan, seru Saud. Dengan inisiatif ini, Bawaslu Sumut tidak hanya menguatkan peran media sebagai penghubung informasi, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap proses demokrasi yang transparan dan inklusif, lugas Saud. Rencana pendirian Media Center ini mendapat apresiasi dari para peserta konsolidasi. Salah satu peserta yang hadir, Ramot, menyebut langkah ini sebagai terobosan penting untuk meningkatkan keterbukaan informasi. Ini langkah maju yang menunjukkan bahwa Bawaslu Sumut benar-benar mendukung profesionalisme dan transparansi dalam pengawasan pemilu, pungkasnya. Edison Haryanja melaporkan. Sampai hari ini belum bisa berjalan, salah satunya mungkin ILM, iklan layanan, teman-teman mungkin banyak yang tapi program itu sudah ada, sudah kita ajukan, dan anggarannya sebenarnya saya sudah minta revisi kemarin, saya belak-belakan saja ke teman-teman, dan sudah berhasil revisinya kita ajukan. Tapi saya nggak tahu apakah teman-teman tadi Bu Nur Fauzi Abdillah ada serentak tahun 2024. Sebenarnya kenapa saya mengambil materi ini, saya ada beberapa kali mengikuti kegiatan dari Bawaslu dan pasangan calon kepala daerah sebagai pesertanya, dan pelaksana itu masyarakat yang sebagai pemilih yang untuk datang rame-rame ke TPS pada tanggal 27 November. Kalau nggak ada komponen-komponen ini ya nggak jadi pilkadanya kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, dari abang sebelah kiri saya dulu yang memakai topi. saya coba belajar, saya melihat Kalimantan Utara, saya melihat Papua Barat. Ini kenapa saya ceritakan? Saya mau menggambarkan bahwa kemampuan saya hari ini adalah kemampuan wartawan saya sebenarnya. Jadi kalau ini salah, mungkin selama di wartawan saya mungkin masih kurang banyak ilmunya. Mungkin abang-abang harus lebih banyak lagi memberikan masukan nanti. Saya orientasi dulu. Nanti kita kembalikan lagi. Kalau kita jurnalis sih nggak bisa berikan itu. Awal silat sama dia kan. Terima kasih perkenalkan ya. Ya, kalau tadi mungkin saya jawab yang belakang tadi. Kepada masyarakat yang benar, kemudian secara objektif. Kemudian ini juga bagian dari kerjasama dengan teman-teman media, memantau pemilu masyarakat, karena kerja-kerja pengawasan tidak hanya bisa dilakukan oleh Bawaslu tentunya, tapi juga oleh seluruh elemen masyarakat. Ada berapa media yang diundang? Ada terdapat
jumlahnya 150, ada 60 dari media, 60 juga dari Bawaslu Sumatera Utara dan juga Kabupaten Kota. Kemudian ada 30 dari unsur mahasiswa dan juga 30 dari lembaga pemerintah seperti PMI, AMI, dan lembaga yang lain. Tambahan mungkin. Kita apresiasi kepada Bawaslu RI yang masih punya program sampai ke daerah yang memberikan ruang kepada kita Bawaslu Sumatera Utara bersama dengan rekan-rekan media di mana selama ini sebenarnya ruangnya sudah ada, ruang diskusi kita ada FGD, ada RDK, tetapi Bawaslu RI masih memberikan ruang kepada kita bagaimana memperkuat hubungan komunikasi, memperkuat silaturahmi, sekaligus bagaimana mendorong keterbukaan informasi itu benar-benar bisa berjalan di Provinsi Sumatera Utara. Itu yang menjadi salah satu mungkin yang perlu kami sampaikan sebagai salah satu manfaat yang mau kita ambil dari acara konsolidasi media yang dilakukan oleh Bawaslu RI di Medan kali ini. Kira-kira apa harapan seluruh media di Sumatera Utara ini? Kalau ditanya harapan Bawaslu, enak kali jawabnya itu. Kita berharap harapan medianya. Teman-teman media juga banyak ambil peran bagaimana mengedukasi, bagaimana melakukan pencegahan. Kita berharap teman-teman media itu kalau ditanya lagi ya, secara inisiatif teman-teman media sangat kita harapkan bisa melakukan pencegahan-pencegahan. Gitu, Pak. Soal media center tadi kan jadi perdebatan yang panjang tuh, Pak Saud. Pak Saud sendiri bagaimana menilai? Relevankah atau tidak? Soal relevansi dia tentunya sangat relevan ya. Tetapi kami mau menyampaikan hari ini kondisi kita di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara itu sampai hari ini kalau secara fisik kantor kita itu memang sangat tidak memungkinkan kalau kita meminta katakanlah media center, katakanlah fasilitas-fasilitas lain. Tetapi yang pasti prinsip dari keterbukaan informasi itu yang menjadi utama bagi kami. Bagaimana informasi itu bisa diakses, bisa didapatkan oleh publik, dan kami bisa menangkap informasi dari luar ke Bawaslu untuk dijadikan sebagai salah satu energi bagi Bawaslu dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran. Penyelenggara juga bekerja dengan secara normal ya. Terhadap insiden-insiden yang terjadi, katakanlah keterlibatan AS dan dugaan keterlibatan kepala desa dan segala macam, saya pikir ini bukan persoalan yang langka, tapi ini udah persoalan yang umum ya. Yang ini tentunya bisa kita pahami bahwa kesadaran hukum kita harus diperkuat lagi ke depannya. Dan ini sampai sejauh ini kami berharap situasi ini bisa berlangsung sampai nanti tanggal 27. Saya yakin ini berkat dukungan semua pihak, termasuk juga teman-teman media yang selama ini sudah sangat banyak membantu bagaimana menyalurkan informasi, bagaimana media juga berperan dalam proses-proses pencegahan itu. Bukan hanya di tingkat provinsi, saya juga merasakan bagaimana animo dari teman-teman media di kabupaten kota itu sangat kuat. Terbukti beberapa kasus yang tadinya bisa diselesaikan di tingkat kabupaten kota, ternyata teman-teman media konfirmasinya ke provinsi, ke Sumut, sehingga kita bisa lebih cepat memberikan informasinya dan lebih akurat begitu.